Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, sebelum saya lanjut memaparkan mata kuliah saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Erma Puspitasari, SST BDN MKes. Saya selaku dosen Fakultas Kebidanan dan Keperawatan Universitas Kaderbangsa Palembang pada program studi S1 Kebidanan. Spesifikasi mengajar saya pada program S1 Kebidanan adalah asuhan kebidanan bayi dan balita dan anak prasekolah, KB dan pelayanan kontrasepsi, pengantar teknologi tepat guna dalam pelayanan kebidanan, sistem informasi kesehatan, dan asuhan kebidanan pada NIPAS. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu asuhan kebidanan pada NIPAS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktek, dan berada pada semester 5. Adapun deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu memahami perubahan anatomi dan fisiologis masa NIPAS, adaptasi psikologis pada NIPAS, manajemen laktasi, kebutuhan dasar masa NIPAS, manajemen asuhan kebidanan dengan 7 langkah Varney pada masa NIPAS, dan tindak lanjut asuhan NIPAS di rumah. Dengan demikian, penguasaan materi sangat penting karena akan memberikan bekal bagi peserta didik dalam memberikan asuhan kebidanan pada masa NIPAS yang bermutu tinggi. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode kuliah, tutorial, praktikum, laboratorium, dan penugasan mandiri. Penugasan mahasiswa dievaluasi dengan penilaian formatif dan sumatif serta nilai tugas. Saya telah menerapkan tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran, di mana saya menetapkan sistem pembelajaran yang mengacu kepada DIA, Delivery Interaction Assessment, di mana delivery merupakan suatu proses pembelajaran tentang bagaimana saya menyampaikan materi sehingga bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan mengacu pada capaian lulusan. Dari CPL menurunkan CPMK, dari CPMK menurunkan sub CPMK. Dari sub CPMK tersebut akan dibagi menjadi 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Adapun capaian pembelajaran ada 4 aspek yang terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Sikap terdiri dari 1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 2. Menghargai keanekaragaman budaya, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 3. Taat hukum dan disiplin dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keterampilan umum. 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ataupun implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Adapun keterampilan khusus, yang pertama, mampu mengidentifikasi secara kritis penyimpangan ataupun kelainan sesuai lingkup praktik kebidanan. Kedua, mampu mendemonstrasikan pendokumentasian asuhan kebidanan sesuai standar yang berlaku. Selanjutnya, pengetahuan. Yang pertama, menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinis, model praktik kebidanan, dan etika profesi secara mendalam. Capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mengkaji peran bidan dalam promosi dan fasilitas persalinan, kelahiran normal, dan sebagai setting pelayanan. Kedua, menganalisis pengetahuan tentang kenormalan pada proses fisiologis persalinan dan kelahiran asuhan kebidanan. Ketiga, mengaplikasikan perubahan normal pada anatomi ibu dan janin selama antenatal dan postnatal pada asuhan kebidanan. Ketiga, mengidentifikasi peran bidan dalam kesehatan masyarakat dan pelayanan kebidanan berkelanjutan pada masa NIPAS. Sub CPMK. Yang pertama, mampu menjelaskan adaptasi fisiologis NIPAS. Kedua, menjelaskan tentang laktasi dan aspek psikologis dan kultural pada masa NIPAS. 3. Mengidentifikasi tentang nutrisi. 4. Mampu menganalisa tentang masalah yang umum terjadi pada postpartum. 5. Mampu menganalisa tentang manajemen NIPAS, termasuk dukungan menyusui, konseling, tentang perawatan diri dan berduka dan kehilangan. 6. Mampu menganalisa tentang prinsip dan asuhan postnatal care. 7. Mampu mengkaji tentang adaptasi ibu dan proses menyusui. 8.
mampu mengkaji tentang asuhan kebidanan pada puerperium abnormal. 9. Mampu menganalisa tentang asuhan postnatal di rumah sakit pada ibu post-SC. 10. Mampu menganalisa tentang konsep home visit dan keterampilan melakukan pencatatan. 11. Mampu menjelaskan tentang keterampilan membuat laporan khusus individu dan keterampilan membuat surat rujukan. 12. Mampu menganalisa tentang manajemen dan administrasi obat yang digunakan dalam menyusui. 13. Mampu menjelaskan tentang dukungan dalam menyusui asuhan postnatal pada ibu dengan kebutuhan kompleks. 14. Mampu mengkaji tentang asuhan postnatal dan pembelajaran interprofesional dan bekerja interdisiplin. Untuk mendukung dalam pembelajaran, menggunakan referensi yang dapat terdiri dari referensi utama dan referensi penunjang. Referensi utama yang saya gunakan adalah dari buku yang saya terbitkan di tahun 2019 yang berjudul Asuhan Kebidanan Nipas dan Menyusui yang diterbitkan di Desanta Mulia Bisitama. Kedua, Ani Maryunani 2017 yang berjudul Asuhan Ibu Nipas dan Menyusui. Ketiga, Elizabeth 2017 Asuhan Kebidanan Masa Nipas dan Menyusui yang diterbitkan PT Pustaka Baru. Yang keempat, Jannah 2016 yang berjudul Asuhan Kebidanan Ibu Nipas, Jakarta, diterbitkan Arus Media. 5. Risa Fitriani 2014 Panduan Lengkap Asuhan Kebidanan Ibu Nipas Normal yang diterbitkan di CP Budi Utama. Adapun referensi penunjang, salah satunya saya menggunakan Ambarwati 2012 yang berjudul Asuhan Kebidanan Nipas diterbitkan di Yogyakarta, penerbit Nuha Medika. Kedua, Farney Midwifery 2010 dan buku Maryunani 2009 yang berjudul Asuhan pada Ibu dalam Masa Nipas diterbitkan di CV Transinfo di Jakarta. Aplikasi yang menunjang dalam proses pembelajaran yang saya gunakan adalah menggunakan sistem AIS. Itulah model delivery yang saya bawakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, masuk ke aspek interaction. Ini merupakan proses interaksi antara dosen dan mahasiswa guna mencapai CP pembelajaran. Adapun sistem interaksi yang saya lakukan di kelas yaitu dengan menggunakan Student Learning Center atau yang dikenal dengan SLC, di mana sistem tersebut menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan masing-masing. Sistem SLC dalam pembelajaran saya terdiri dari 3. Yang pertama, pembelajaran interaktif, yaitu memaparkan materi di dalam kelas dan menyelipkan beberapa pertanyaan. Selanjutnya, meminta pendapat dari mahasiswa. Yang kedua, small group diskusi. Ini merupakan metode yang melibatkan mahasiswa dengan mahasiswa ataupun kelompok mahasiswa dengan pengajar untuk menganalisis, menggali, ataupun mendebatkan tentang suatu permasalahan tertentu yang menjadi topik hangat pada saat ini. Ketiga, self-directed learning, di mana metode ini yaitu pemberian tugas belajar kepada mahasiswa seperti tugas membaca ataupun membuat ringkasan. Adapun platform yang saya gunakan yaitu AIS. Di menu ini mahasiswa bisa mengisi absensi kelas, mengunduh materi perkuliahan, dan lainnya. Itulah aspek interaction yang saya gunakan di dalam pembelajaran yang saya bawakan. Selanjutnya, aspek assessment. Ini merupakan proses penilaian kepada mahasiswa untuk mengukur secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Adapun indikator penilaian yang saya gunakan terdiri dari yang pertama, kehadiran dengan bobot 10%, tugas dengan bobot 20%, UTS 30%, dan UAS dengan bobot 40%. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian secara transparan dan objektif. Demikianlah deskripsi singkat tentang proses pembelajaran dari mata kuliah asuhan kebidanan pada Nipas. Selamat menyaksikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, semangat sekali ya sepertinya ya, karena mau ketemu dengan Bu Irma ya. Iya. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah 1 minggu ya tidak ketemu sama Ibu. Hari ini alhamdulillah sesuai dengan jadwal kita ketemu lagi mata kuliah asuhan kebidanan MIPAS ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan ya, jadi seperti biasa kita mulai dengan doa dulu ya. Jadi hari ini mungkin dipimpin oleh temannya Ainaya ya. Kepada Ainaya, Ibu persilakan untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Ainaya. Absensi sudah diisi? Sudah ya. Jadi sudah mengisi absensi. Kemudian materi sudah diunduh? Sudah ya. Ibu sudah upload, sudah di-upload ya kemarin. Di student kalian sudah bisa untuk upload materi ya. Materi dan sudah dibaca? Sudah ada. Jadi pertemuan hari ini pertemuan ke-13 ya. Pembahasan mengenai apa? Asuhan kebidanan MIPAS. Tentang pemberian vitamin A ya. Pemberian vitamin A pada Ibu MIPAS. Oke, bangun dulu, bangun ya. Oke, ini pertemuan ke-13 kita membahas mengenai kepatuhan ibu dalam mengkonsumsi kapsul vitamin A ya. Jadi di pertemuan ke-12 kemarin kita sudah membahas mengenai sistem rujukan ya. Jadi kita belajar cara untuk melakukan yang namanya rujukan ya. Jadi ada beberapa yang perlu kita lakukan ataupun kita siapkan sebelum kita merujuk pasien ya. Misalnya saja ibu yang di masa NIPAS tadi mengalami yang namanya infeksi yang tidak bisa kita tangani di tempat kita ya, karena bukan wewenang kita sebagai seorang bidan. Jadi ranahnya sudah ranah kedokteran ya. Jadi memang harus kita rujuk ya. Nah, jadi proses untuk kita melakukan rujukan itu seperti yang sudah kita bahas di pertemuan ke-12 kemarin, salah satunya adalah harus adanya namanya bakso kuda. Nah, jadi harus ada bidannya, kemudian obat juga harus kita siapkan pada waktu kita akan melakukan rujukan. Oke. Nah, itu hanya mereview saja pertemuan kita pada minggu kemarin ya, pertemuan ke-12 dan sudah kita bahas. Nah, hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke-13 pembahasan mengenai kepatuhan ibu mengkonsumsi kapsul vitamin A. Jadi ada beberapa obat yang memang wajib kita berikan di dalam masa NIPAS tadi. Salah satunya adalah pemberian kapsul vitamin A yang sangat banyak sekali manfaatnya untuk ibu NIPAS dan juga untuk si bayi ya. Nah, jadi sebelum masuk mungkin di sini kita bisa lihat ya beberapa tujuan dari pembelajaran mata kuliah ya. Jadi setelah kalian belajar di pertemuan ke-13 ini diharapkan kalian bisa mengetahui nih apa sih vitamin A ya. Jadi harapannya seperti itu. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengetahui kira-kira waktu yang tepat untuk kita memberikan kapsul vitamin A tadi pada ibu NIPAS, waktunya yang terbaik kapan ya. Jadi sudah tahu itu. Kemudian menjelaskan manfaat dari pemberian vitamin A itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa menjelaskan kalian nanti bisa menjelaskan bahwa tanda awal kekurangan vitamin A. Jadi begitu di lapangan ketemu nih ibu-ibu NIPAS ya. Jadi ibu NIPAS kemarin sudah tahu ya definisi NIPAS-nya. Kemudian mengetahui dampak dari kekurangan vitamin A ya. Kemudian yang keenam yaitu bisa mengetahui bagaimana sih cara kita mengatasi kekurangan vitamin A tadi. Oke, sampai sini untuk di tujuan pembelajaran. Ada yang mau dipertanyakan dulu sebelum kita lanjut? Belum ya? Belum, Bu. Oke, kalian sudah unduh materi, mungkin sudah sudah baca-baca ya. Nah, kira-kira termasuk ke dalam vitamin A itu kalau misalnya dari buah-buahan apa? Oke, good job. Apa lagi? Sayur ya? Iya, Bu. Jadi sayur-sayuran yang berwarna hijau ya, itu banyak sekali mengandung vitamin A ya. Kemudian apa lagi? Buah yang berwarna orange ya. Seperti apa? Mangga ya, itu banyak sekali mengandung vitamin A. Oke, lanjut lagi ya. Oke, kita lihat nih di slide ya. Nah, ini definisi dari vitamin A ya. Mungkin Ibu boleh jalan-jalan ya? Boleh. Oke. Biar lebih akrab definisi dari kita vitamin A. Nah, di sini adalah vitamin yang berfungsi dalam sistem penglihatan ya.
kemudian fungsi pembentukan kekebalan, dan fungsi reproduksi. Jadi vitamin A ini memang sangat perlu diberikan dan penting bagi ibu selama di dalam masa nipas, ya. Jadi sangat penting sekali. Jadi pemberian kapsul vitamin A ini bagi ibu nipas dapat menaikkan jumlah kandungan vitamin A dalam ASI. Jadi secara tidak langsung ikut juga mensukseskan yang namanya program pemerintah untuk pemberian ASI secara eksklusif, ya. Kalau produksi ASI-nya banyak, ibu otomatis akan memberikan ASI secara eksklusif kepada bayi. Jadi ada keterkaitan dengan ASI eksklusifnya, ya. Kira-kira kapan nih waktu yang tepat kita memberikan vitamin A? Apakah 3 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian atau gimana? Ayo, siapa yang bisa? Dela ya, D5 ya, D5. Begitu segera lahir, Bu. Segera lahir, ya, pinter, ya. Dari mana kita akan memperoleh kapsul vitamin A ini? Ya, jadi kalian sebagai pelayan, ya, misalnya kita kan pelayan masyarakat, ya, jadi langsung berhadapan dengan masyarakat, kita jelaskan ini bahwa kapsul vitamin A itu bisa kita peroleh di fasilitas pelayanan kesehatan, ya, salah satunya rumah sakit, puskesmas, ya, atau polindes, ya, di klinik atau praktek dokter bidan praktek mandiri, ya. Kemudian juga kemudian wajib juga kita berikan edukasi bahwa ibu-ibu ini harus memberikan yang namanya ASI secara eksklusif. Nah, ASI ini bisa kita berikan secara eksklusif kalau misalnya produksinya banyak. Kalau produksinya tidak maksimal, otomatis ASI eksklusif tidak akan bisa diberikan. ASI nggak ada. Apa yang mau diberikan? Ya, jadi salah satu manfaat dari pemberian dari kapsul vitamin A. Ya. Nah, ini siapa yang memberikan kapsul vitamin A? Ya, bidan desa, kemudian kader posyandu, ya, kemudian juga tim pembina wilayah puskesmas, ialah termasuk para petugas di puskesmas, ya. Oke, paham sampai sini? Bisa kita jelaskan dengan ibu-ibu nipas bahwa ibu-ibu bisa dapat kapsul 2 tadi di fasilitas kesehatan. Jadi walaupun dia lahirannya bukan di fasilitas kesehatan, jadi ibu-ibu tadi tetap bisa konsumsi namanya vitamin A. Ya, jadi itu tanggung jawabnya kita nanti di lapangan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ya? Paham ya? Oke, cukup paham ya. Manfaat dari pemberian vitamin A. Ya, nah, di sini ada manfaatnya. Oke, kita lihat nih. Ya, meningkatkan daya tahan tubuh, ya, meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian yang kedua, bisa meningkatkan kelangsungan hidup anak karena kekurangan vitamin A bisa menjadi rentan terserang penyakit infeksi seperti infeksi saluran pernapasan. Nah, kenapa? Kaitannya tadi dari ASI, ya. Jadi dengan memberikan ASI secara eksklusif itu manfaatnya sangat banyak sekali untuk bayi, ya. Untuk kekebalan tubuh bayi itu akan lebih oke, ya, dibandingkan dengan hanya mengkonsumsi kapsul, bukan mengkonsumsi kapsul, ya, hanya diberikan dengan susu formula, ya, itu kaitannya, ya. Kemudian yang ketiga, ini membantu pemulihan kesehatan ibu nipas yang erat kaitannya dengan anemia, ya. Jadi bukan anemia ini bisa terjadi di dalam masa kehamilan saja, ternyata anemia ini juga bisa terjadi di masa nipas. Kenapa harus diberikan yang namanya Vit A, ya. Kemudian juga pemberian tablet FE juga di masa nipas. Nah, kemudian ini yang keempat, mengurangi resiko buta senja yang sering terjadi karena kekurangan vitamin A. Oke. Lanjut lagi, ini bisa meningkatkan yang namanya kualitas dari vitamin A, yaitu ASI tadi, ya. Jadi kalau dengan pemberian ASI secara tidak langsung, walaupun ibu yang mengkonsumsi kapsul vitamin A, tetapi prosesnya kan bayi itu mendapatkan ASI dari ibu, ya. Jadi secara tidak langsung dia juga mendapatkan yang namanya keuntungan dari vitamin A tadi. Ini ada yang tahu nih tanda-tanda kekurangan vitamin A? Tanda-tandanya apa? Penglihatan berkurang pada malam hari, Bu. Oke, pinter. Inaya, ayo siapa lagi? Kulit kering, pinter. Iya, pinter. Ya, kemudian apa lagi? Kebutaan, ya. Jadi sangat parah sekali kalau misalnya ibu-ibu nipas ini tidak kita berikan vitamin A, ya. Oke, ini. Nah, ternyata ada juga dampaknya, ya, dampak kekurangan dan juga dampak kelebihan. Jadi kalau kelebihan pun ada
Nah, ini ada dampaknya juga ternyata kalau misalnya kelebihan juga. Kalau kan cuman wajibnya tadi cuma dua, mungkin diberikan lebih dari dosis ya, lebih dari dosis misalnya kalau diberikan oleh dukun ya, dukun kan nggak tahu ya, bukan tenaga kesehatan, jadi diberikannya lebih dari dosis yang dianjurkan ya. Jadi ini bisa terjadi sakit kepala, pusing, rasa enek, rambut bisa jadi rontok juga ya, kemudian kulit mengering dan tidak ada nafsu makan ya. Pada bayi bisa terjadi pembesaran pada kepala dan juga mengganggu psikologisnya juga ya, bisa lebih cepat tersinggung ya. Nah, kemudian ini cara mengatasi kekurangan vitamin A pada ibu menyusui ya. Nah, ini dengan melakukan yang namanya peningkatan dan ketersediaan dari konsumsi ya, konsumsi makanan yang mengandung vitamin A tadi. Salah satunya adalah nih ya, yang mengandung vitamin A bisa dikonsumsi masyarakat seperti telur ya, hati, buah-buahan tadi yang berwarna orange misalnya mangga ya. Kemudian pepaya masak, ada juga sayuran yang berdaun hijau seperti bayam. Jadi dari sumber makanan pun sebenarnya ya sudah bisa kita dapatkan yang namanya vitamin A tadi ya. Jadi ini tadi butuh edukasi dan juga pencerahan kepada ibu-ibu. Kemudian pemberian kapsul vitamin A pada ibu setelah melahirkan dapat meningkatkan kualitas dari yang namanya kandungan ASI tadi. Jadi ibu juga melakukan yang namanya publikasi ya. Jadi ibu melakukan penelitian kenapa sih di lapangan itu cakupan dari kapsul vitamin A ini ternyata masih rendah ya. Jadi di sini ibu melakukan joint riset juga ini dengan beberapa dosen ya, kemudian dengan mahasiswa tentang faktor-faktor apa sih yang bisa mempengaruhi atau menyebabkan ibu-ibu nipas itu tidak mau dia mengkonsumsi kapsul vitamin A ya. Jadi nanti mungkin tugas kalian minggu depan ya. Jadi cari literatur yang membahas mengenai yang namanya vitamin A tadi ya. Kenapa sih? Mungkin cari referensi yang lain atau jurnal-jurnal yang dipublikasikan oleh peneliti lain ya. Cari faktornya yang menyebabkan ibu-ibu ini tidak mau mengkonsumsi kapsul vitamin A ya. Kalau di sini ibu meneliti ternyata faktor dukungan dari tenaga kesehatan juga mempengaruhi yang namanya ibu-ibu tadi tidak mau mengkonsumsi kapsul vitamin A karena kurang dukungan. Jadi bidan ataupun tenaga kesehatannya itu tidak memberikan edukasi ya, karena ibu melakukan penelitian ini, kemudian juga ibu juga melakukan pengabdian juga ya. Jadi ibu lakukan pengabdian masyarakat tentang rendahnya konsumsi kapsul vitamin A juga ya, dan dibuat poster juga. Ini merupakan salah satu luarannya dari hasil pengabdian masyarakat tentang rendahnya cakupan dari pemberian kapsul vitamin A pada ibu nipas. Jadi aku paham sampai sini untuk tugas kita pada minggu depan. Paham ya? Jadi tugasnya minggu depan. Jadi sebelum masuk ke pertemuan ke 14 ya, pertemuan ke-14. Jadi nanti kalian tugas mandiri ya. Jadi cari literatur dan nanti kita akan bahas di pertemuan ya, kita akan bahas kira-kira faktor yang paling dominan yang menyebabkan ibu tidak mau mengkonsumsi kapsul vitamin A itu apa? Apakah memang faktornya dari ibu nipasnya sendiri, ataukah memang faktornya dari tenaga kesehatannya ya. Jadi silakan nanti dikumpulkan literaturnya. Nah, kemudian nanti boleh untuk hari ini kita buat diskusi ya, jadi masih ada waktu ya kita diskusi. Nah, di sini ada evaluasinya ya. Jadi ibu nipas ini mendapatkan kapsul vitamin A-nya di rumah sakit nih ya. Kemudian dia pulang ke rumah ya, lebih dong dari 24 jam ya, ibu bahas tadi ya. Nah, kira-kira kalau misalnya kalian menemukan kasus yang seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? Memberikan edukasi kepada ibu-ibu di masyarakat yang mengalami ataupun mengalami masalah seperti ini ya. Oke, mungkin dibuat kelompok dulu ya. Silakan atur dulu kelompoknya, mungkin satu kelompok mungkin 2 orang. Silakan dulu 2 orang. Nah, nih dari kasus yang misalnya kita temui ya. Jadi seorang ibu nipas ini dia silakan pendapat kelompok masing-masing ya. Pendapat kelompok masing-masing jika menemui permasalahan yang seperti ini.
Jadi dari kasus yang Ibu tampilkan, nah mungkin salah satu kelompok boleh ambil yang kasus pertama misalnya atau kasus yang kedua untuk kalian buat argumen. Ada yang sudah bisa? Oke, coba Ibu mulai dengan kelompoknya Ainaya mungkin. Gimana? Ainaya membahas mengenai yang mana? Kasus yang pertama, Bu. Yang pertama, ya silakan. Seorang ibu nifas melahirkan bukan di nakes. Coba Anda jelaskan untuk pemberian vitamin A pada ibu nifas tersebut. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa jika ibu yang bukan melahirkan di fasilitas kesehatan, dia masih tidak apa-apa jika ada kunjungan atau kontrol lagi ke pelayanan kesehatan untuk dapat diberikan vitamin A oleh tenaga kesehatan tersebut. Oke, good job, bagus sekali jawaban dari kelompok Ainaya. Ada lagi yang mau mungkin memberikan sanggahan dari kelompok Dela, mungkin dari kasus yang dipilih oleh kelompok Ainaya? Ada yang mau menyanggah? Sudah sepaham ataupun sependapat dengan kelompok Ainaya? Sependapat. Oke, jadi menurut Ainaya bahwa walaupun dia tidak lahirannya di Paskes, tetap wajib diberikan yang namanya Vitamin A. Vitamin A, ya. Oke, sudah sependapat ya, tidak ada yang mau menambahkan. Oke, ada lagi kelompok lain? Kelompok lain yang mau langsung memberikan argumennya ataupun pendapatnya mengenai kasus yang sudah Ibu tampilkan? Ya, silakan. Dela, gimana? Nah, kelompok Dela yang kasus kedua. Kelompok Dela, ya silakan Dela. Kapsul pertama di rumah sakit. Setelah pulang ke rumah, lupa minum kapsul yang kedua. Apakah yang harus Ibu lakukan menurut Anda sebagai seorang nakes? Nah, oke, silakan. Kalau menurut kelompok Dela, apa sih yang perlu Dela lakukan? Ya, ibunya dapat kapsulnya di Paskes di rumah sakit ya, kapsul vitamin A. Kemudian Bisa langsung kasih pemahaman kepada ibunya, Bu. Langsung memberikan bahwa kapsul yang kedua itu bisa didapatkan di fasilitas kesehatan di dekat rumahnya seperti di bidan, tempat puskesmas, di klinik, di tempat-tempat usia itu bisa didapatkan di sana. Asalkan tidak lebih dari 6 minggu. Oke, pinter sekali. Oke, kita beri applause. Jadi jangan lupa ya, jadi sebelum masuk ke pertemuan ke-14, jadi tugasnya tadi mencari literatur ataupun bentuk jurnal ya, ataupun pengabdian juga yang dilakukan oleh para peneliti ya, yang membahas mengenai kenapa sih cakupan vitamin A ini masih rendah ya. Jadi sebelum pertemuan ke-14 itu tugasnya sudah selesai. Ya, sudah selesai. Mungkin nanti dikoordinir saja sama ketua kelas ya. Jadi tidak perlu satu-satu. Jadi nanti silakan dikoordinir. Ibu rasa cukup untuk pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya, pertemuan ke-14. Jangan lupa silakan nanti dibaca-baca dulu ya. Minggu depan ini kita akan membahas mengenai lanjutan lagi tadi kan kita singgung-singgung nih mengenai ASI ya. Jadi minggu depan lebih kita fokuskan lagi untuk apa sih dukungan dari bidan tadi dalam mensukseskan yang namanya pemberian ASI ataupun menyusui yang benar ya pada ibu di masa postnatal ya. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Ibu akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf ya, terima kasih Ibu ucapkan sekali lagi atas partisipasinya ya, cukup antusias sekali untuk mengikuti perkuliahan kita pada pagi hari ini. Ibu berharap semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan jangan dilupakan ya, jangan dilupakan walaupun kita nanti step pertemuan ke-14. Jadi pertemuan ke-13 tetap harus diingat ya. Jadi ini akan menjadi modal kalian untuk di lapangan ya. Jadi tadi kalian sudah cukup paham apa-apa saja yang perlu kalian berikan edukasi pada waktu kalian menemui kasus-kasus di masyarakat ya, terutama ibu-ibu yang mungkin masih di daerah ya, yang kurang informasinya. Jadi inilah tugas kalian sebagai bidan yang nantinya akan terjun langsung ke masyarakat ya. Ibu akhiri untuk pertemuan kita. Ibu mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga diberikan kesehatan. Amin. Bisa ketemu lagi minggu depan dalam keadaan yang lebih sehat, kemudian lebih semangat lagi ya. Dan Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.